Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 3. Standar 2, 3 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, PMKP 3. A. Maksud dan tujuan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien klinik. Klinik menyusun dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan resiko infeksi ya. Penanggung jawab klinik menetapkan dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan resiko yang ada di klinik yang meliputi 1. Kewaspadaan standar yang terdiri atas A. Kebersihan tangan, B. Penggunaan AP, C. Dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan pasien, D. Pengendalian lingkungan, E. Pengelolaan limbah, F. Penata laksanaan linen, G. Perlindungan kesehatan petugas, H. Penempatan pasien, I. Etika batuk dan bersin, J. Praktik menyuntik yang aman. 2. Kewaspadaan berdasarkan transmisi yaitu A. Kewaspadaan transmisi kontak, B. Kewaspadaan transmisi droplet, dan C. Kewaspadaan transmisi udara, airborne. 3. Bundles. 4. Surveillance. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penggunaan antimikroba yang bijak. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik. 1. Terdapat kebijakan PPI di klinik. 2. Terdapat SPO pelaksanaan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko yang ada di klinik. 2. Ditetapkan program PPI di klinik. 1. Terdapat program PPI yang ditetapkan oleh tanggung jawab klinik. 2. Terdapat bukti pelaksanaan program PPI yang sesuai dengan pelayanan kesehatan, risiko dan sumber daya yang ada di klinik. 3. Observasi dan wawancara pelaksanaan program PPI. 3. Ada petugas yang kompeten yang bertanggung jawab melaksanakan, monitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi. Terdapat SK penetapan penanggung jawab PPI. 4. Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah-langkah kebersihan tangan. 1. Terdapat SPO hand hygiene. 2. Dia sarana kebersihan tangan. 3. Ada bukti pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hand hygiene kepada seluruh pegawai, pasien dan pengunjung. 4. Ada bukti pelaksanaan kebersihan tangan pada staf klinik. 5. Tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik. Terdapat bukti pelaksanaan program PPI dan dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan. Standar pukul 2.11. Dokter praktik mandiri bertanggung jawab menyelenggarakan praktik mandiri sesuai dengan standar. Kriteria 2.11.1. Ada pembakuan dan pelaksanaan standar layanan klinis yang disusun berdasarkan acuan yang jelas. Penilaian. 1. Standar prosedur layanan klinis disusun dan dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan proses pelayanan. 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan yang jelas. 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan standar. 4. Ditetapkan prosedur penyusunan prosedur layanan klinis. 5. Pelayanan klinis dilakukan sesuai dengan standar prosedur layanan klinis. Kriteria 2.11.2. Dokter praktik mandiri bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Elemen penilaian. 1. Tersedia panduan atau prosedur pencegahan infeksi. 2. Tersedia prosedur triase untuk pasien dengan potensi penularan penyakit. 3. Dokter dan petugas kesehatan yang membantu memahami upaya-upaya pencegahan infeksi. 4. Dokter dan petugas kesehatan yang membantu pada saat menjalankan tugas pelayanan menerapkan pencegahan infeksi sesuai dengan panduan atau prosedur. 5. Tempat pelayanan dijaga kebersihannya. 6. Dokter praktik mandiri menggunakan alat pelindung diri jika dipersyaratkan. 7. Dilakukan sterilisasi peralatan medis yang digunakan sesuai dengan panduan. 8. Pembuangan limbah medis dilakukan sesuai dengan panduan.